Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Teriring doa semoga tahun 2012 kali ini mungkin khususnya buat penerbit ya, menjadi tahun yang cerah. Karena bukan rahasia lagi, karena saya sering ikut kumpul-kumpul di teman-teman penerbit, bahwa tahun 2010 dan 2011 itu tahun yang cukup menyedihkan bagi penerbit ya, terutama penerbit Jogja. Kita mendengar banyak sekali keluhan gitu kan. Dan rata-rata teman-teman penerbit itu biasanya yang pertama menyalahkan internet, dan kemudian salah satu di dalam internet itu adalah buku digital atau e-book. Nah ini kemudian Pak Ardiansyah datang dengan timnya di buku tablet, menawarkan apa yang disebut dengan buku digital. Nah ini kesempatan kita untuk kita mau memilih ikut bermain apa tidak. Jadi pada saat Pak Ardiansyah datang, tiba-tiba seperti terjadi review gitu kan. Kebetulan juga di bulan Januari 2012 ini kan kita mendengar bagaimana ada perusahaan besar namanya Kodak, kan? Dia rajanya leader di fotografi. Dia sendiri adalah perintis kamera digital. Jadi saya dengar di tahun 75 sebetulnya dia sudah merintis kamera digital. Kemudian dia memutuskan untuk membuangnya dan membiarkan Sony atau Canon bermain di situ, karena mereka merasa kalau mereka bermain di buku digital, dua profit utama mereka, di mana mereka mendapat keuntungan dari gulungan film dan juga mendapat keuntungan dari cetakan film, itu akan digerus habis oleh digital. Akhirnya mereka memilih tidak bermain di situ, dan ternyata waktu yang menjawab, akhirnya mereka tersingkir ya, dan dinyatakan pilot di Januari 2012 kemarin. Jadi sungguh tragis gitu. Nah, bagi kami sendiri, kami memandang hadirnya buku tablet itu semacam apa ya, pembuktian bahwa kalau kita kemarin menyalahkan tahun 2011 itu menyalahkan bahwa ini gara-gara internet ini, gara-gara buku digital nih, ini gara-gara Facebook atau apa. Nah ini kesempatan kita untuk membuktikan itu, Bapak. Kita mungkin saja kalau kita berdamailah kalau ada musuh yang tidak bisa dilawan, karena ini trennya sudah tren digital. Kodak yang menguasai pasar 90% saja jatuh. Bagaimana kalau misalnya kita di masing-masing penerbit yang skalanya misalnya masih lokal, Jogja gitu, belum mendunia gitu. Apakah kita harus melawan seperti itu? Sepertinya tidak. Kalau memang ada musuh yang cukup kuat, kalau kita tidak bisa melawan, kita jadikan teman. Nah, karena berpikiran seperti itu, akhirnya kita memutuskan nggak ada salahnya kita coba. Karena kalau buku, ada orang bilang buku itu akan musnah. Di era digital buku akan musnah. Menurut saya tidak. Kami sendiri sangat meyakini bahwa buku tidak musnah. Sejarah sudah membuktikan. Dari zaman dulu buku sudah ada di atas daun lontar, dia diukir di kayu, kemudian di batu, kemudian berubah media. Johannes Gutenberg menemukan cetak, buku cetak. Saya rasa buku itu tidak apa ya, buku itu kebutuhan pokok yang tidak mungkin akan terhapuskan. Hanya medianya berubah, hanya kebiasaan membacanya yang berubah, seperti itu. Nah, mungkin saja di era digital seperti ini kita tidak tahu ya, kita sama-sama meraba sih ke depannya seperti apa. Tapi belajar dari pengalaman yang lalu-lalu dari perusahaan lain seperti Kodak, tidak ada salahnya kemudian kita mencoba. Ya, coba deh kita bermain di e-book atau buku digital seperti itu. Nah, pengalaman kami sendiri, kami pernah kerjasama sama Google, sampai saat ini masih kerjasama sama Google. Jadi di Google Books itu, jadi kalau kita masuk ke Google, terus kemudian ada Books, kita klik, kita juga mengirimkan buku-buku ke sana gitu, dimana mereka membuka sekitar 20% dari isi buku itu. Saya juga dikirimin data dari Google bahwa untuk satu judul buku itu diklik oleh 26.000 orang dalam seminggu. Dan kalau ukuran buku yang tidak terlalu sering diklik itu ukurannya 4.000. Nah, untuk kita yang biasa bermain di buku fisik, itu kan jumlah yang luar biasa sekali gitu. Dan yang mengklik pun bukan hanya dari wilayah Indonesia gitu ya, jadi ada wilayah-wilayah negara lain seperti itu. Nah, dasar itulah yang membuat kita merasa sangat optimis. Jelek-jeleknya, misalnya kita tidak ternyata nantinya
tidak sesuai harapan. Ini kita akan menemukan pasar yang baru. Mungkin pasar buku fisik tetap berjalan. Saya dengar teman-teman juga tetap merasa optimis ya, bahwa buku fisik tidak akan terhapuskan. Oke, karena memang ada sebagian orang-orang yang suka mengkoleksi gitu secara fisik. Nah, mungkin buku fisik berjalan, tapi ini pasar baru kita yang mau tidak mau kita, ini peluang kita untuk kita manfaatkan atau kita ditelan zaman seperti itu. Nah, akhirnya kami dengan sangat merasa tertantang mencoba memasuki ini bersama beberapa teman lainnya, bergabung di buku tablet. Dengan kemarin saya bilang dengan kita menjiplak jargonnya Fly Emirates, kebetulan bajunya merah-merah semua seperti Fly Emirates. Jadi hello tomorrow, kita menyapa hari esok, dan semoga apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan menjadi persiapan kita untuk menghadapi masa depan. Selamat atas diluncurkannya buku tablet kepada timnya Pak Ardiansah. Semoga ini memang menjadi kerja bareng kita untuk sama-sama saling menguntungkan demi juga industri buku nasional. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa diberikan oleh Mas Yoga. Sungguh semoga kita bisa menerima wawasan baru. Hari esok industri buku ya seperti itu. Ya. Oke, itulah Mas Yoga yang mewakili dari lebih dari 40 penerbit yang sudah bergabung dengan buku tablet dan akan terus bertambah pasca luncuran ini. Target kami 2012 100 penerbit tergabung. Oke, kita masuk ke bahasan berikutnya. Setelah partner penerbit bergabung, sekarang bagaimana memanage bisnis e-book bagi para penerbit. Nah, di buku tablet kita telah menyiapkan namanya Publisher Admin System, di mana dengan sistem ini para penerbit bisa mengontrol, mengendalikan, memanage laporan-laporannya. Apa saja yang ada di dalam Publisher Admin System? Pertama, real time sales report. Kalau biasanya nunggu toko buku direkap, oh sekarang enggak. Hari itu berapapun penjualan akan bisa dipantau. Kemudian top view, Mas Yoga ada menyinggung berapa klik, bisa. Ya, untuk buku-buku yang top kliknya tinggi bisa dilihat, ditampil di halaman depan web. Saat itu saya lihat ada udah 200-an buku yang paling tinggi itu warga NU bosan miskin dari Kaukabah. Gak tahu kenapa tinggi banget itu kliknya. Mungkin miskinnya itu NU-nya itu. Terus klik tertinggi, berarti banyak yang melihat. Walaupun belum beli ya, tapi udah bangga lah ya. Yang ketiga, buku-buku bestseller muncul di depan. Ya, berlomba-lomba lah untuk tampil di depan. Karena pasti itu orientasi dibeli lebih tinggi buku-buku bestseller yang tampil di depan. Nanti ada random books ya. Nanti di random ada. Kemudian bisa melihat penjualan secara periodik bagi penerbit. Di range waktu tertentu, tanggal sekian-sekian boleh bisa dilihat langsung. Yang berikutnya, ini fitur baru kita, mungkin saya belum banyak woro-woro ke penerbit, bid monitoring. Bagaimana penerbit bisa memonitor sistem lelang naskah. Nah, nanti saya jelaskan di akhir. Yang terakhir, nah mungkin ini belum dinikmati oleh penerbit, buku tablet sanggup melakukan pembayaran penjualan 2 kali sebulan. Kalau biasanya ya boleh. Kalau selamanya lama sebulan ya dari toko ini ceritanya ke penerbit. Nah sekarang penerbit 2 kali sebulan. Kalau nggak tanggal 15, tanggal 15 dan tanggal 28 atau 30 atau 31 ya, 3 kemungkinan ya di akhir bulan. Nah itu yang kami siapkan di Publisher Admin System. Nanti akan nambah terus
untuk semakin memudahkan, menyamankan penerbit untuk memasarkan buku-bukunya di buku tablet.